Halo teman-teman, selamat datang di channel Study with Hafiz. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu OOP, konsep dasar pemrograman yang wajib kalian pahami, terutama jika kalian belajar Java di BlueJ. Nah, di video ini kita akan membahas pengertiannya, prinsip-prinsip, dan contoh sederhananya biar kalian makin jelas ya. Nah, di video ini juga akan masuk playlist di Belajar BlueJ ya nama playlistnya. Nah, jangan lupa kalian subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk, langsung saja ke videonya. Nah, kita sudah ada di PowerPoint nih. Di pertanyaan pertama itu ada apa itu OOP ya. Nah, OOP itu adalah Object Oriented Programming, yang dalam bahasa Indonesianya adalah pemrograman berorientasi objek adalah cara menulis kode dengan memodelkan objek di dunia nyata. Contohnya itu kelas dengan nama motor, dengan memiliki atribut warna dan merek, dan metode seperti starter dan gas. Di pertanyaan kedua itu ada 4 pilar dari OOP. Nah, saya akan menjelaskan menggunakan analogi dari saya ya. Yang pertama ada encapsulation, seperti kapsul obat, data dan metode dibungkus dalam kelas. Nah, dia tuh aman dari intervensi luar. Nah, selanjutnya yang kedua, inheritance itu seperti anak mewarisi sifat orang tua. Contohnya itu kelas motor listrik, extend motor. Nah, selanjutnya yang ketiga, pilar yang ketiga yaitu satu metode dengan banyak bentuk. Contohnya itu metode starter di motor listrik versus motor bensin. Nah, untuk pilar yang terakhir atau pilar keempat yaitu adalah abstraction. Fokus pada what bukan how. Contohnya tekan tombol starter. Kita nggak perlu tahu mesinnya gimana caranya, bagaimana cara bekerjanya ya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, yaitu keunggulan OOP melawan prosedural. Nah, kalau prosedural itu fokus ke langkah-langkah atau fungsi, nah OOP itu lebih modular dan mudah dikembangkan. Nah, kalian sudah paham di akhir PowerPoint ini, langsung saja kita praktekkan di aplikasi BlueJ. Nah, kita sudah ada di aplikasi BlueJ-nya itu sendiri ya. Di sini kita akan membuat program sederhana yang hanya memerlukan dua kelas, yaitu kelas hewan dan kelas kucing. Nah, pertama-tama kita buat di sini kelas hewan ya. Oke. Terus kita klik dua kali di sini. Nah, untuk kelas pertama yaitu bernama hewan sudah saya selesaikan. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini ada pilar pertama dari OOP itu sendiri ya, yaitu encapsule di baris keempat ya, yaitu privat string nama. Di baris keempat itu menggunakan tipe data string dan variabel nama ya. Kenapa dia encapsule? Nih, dia menggunakan privat ya, jadi dia tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, selanjutnya di sini ada public hewan
ini ya, ini yang saya drag ini. Nah, itu merupakan konstruktor. Nah, konstruktor ini bisa dipanggil saat membuat objek. Nah, publik, hewan, string, nama, this nama nih. Nah, selanjutnya yang saya pilih ini merupakan metode. Nah, untuk metode itu terdapat void ya. Di sini void buat suara. Dia akan jika diaktifkan, jika kita aktifkan akan menghasilkan pesan buat suara. Sebelum kita keluar, jangan lupa di-compile dulu ya. Nanti hilang kodenya. Baru kita keluar. Ini aku beri contoh. Klik kanan di kelasnya, new hewan, kita kasih nama. Oh ya, karena tipe data string, jangan lupa untuk menggunakan tanda petik ya. Kita kasih nama Kiki gitu. Oke. Kita klik kanan juga. Terus void buat suara ya. Ini kalian bisa lihat pesannya yaitu buat suara seperti yang di metode sebelumnya ya. Ini void buat suara. Untuk ini konstruktor ini merupakan yang ini nih, yang pertama nih. Nah, yang kita bisa memberi nama. Nah, selanjutnya saya akan membuat kelas yaitu kelas kucing ya. Nah, bisa dilihat untuk kelas yang kedua yang bernama kucing sudah terbuat ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan di baris pertama ini.
Nah, di baris pertama ini dia mengadopsi pilar OOP yang kedua, yaitu inheritance. Kelas kucing akan mewarisi sifat dari hewan. Nah, untuk ini dia adalah sifat inheritance. Nah, selanjutnya ini ada super nama ini ya. Nah, karena kita menggunakan extend hewan, nah dia tuh memanggil konstruktor dari terdahulunya ya, dari bapaknya yaitu hewan, mengambil konstruktor hewan untuk set nilai namanya. Nah, selanjutnya ada override. Ini adalah sifat OOP yang ketiga ya, yang polymorphism. Nah, dia itu akan mengganti atau mengimplementasi metode yang parent tadi dan menimpanya menjadi yang baru nih. Sebelumnya kan buat suara. Selanjutnya ini menjadi miau. Nah, kita compile dulu. Jangan lupa di compile. Nih, saya akan beri contoh ya. New hewan itu yang tadi, yang konstruktor pertama. Di sini kita kasih nama Kiki lagi. Kita klik OK. Ini pertama kita void buat suara dulu, yaitu kan buat suara nih, masih buat suara. Kita keluar. Nih, kita masuk ke kelas new kucing. Kita klik kanan, yaitu kita buat kucing. Kita pilih namanya Kiki tadi ya. Nah, namanya kan sudah dimasukkan nih di hewan. Ini kita klik ini void buat suara nih. Dia akan menjadi miau. Nah, tadi merupakan praktek yang saya aplikasikan ya di aplikasi BlueJ. Kalian bisa terapkan di aplikasi BlueJ kalian masing-masing ya. Kalian bisa berlatih ya 10 menit lah untuk video ini. Itu mudah kok, karena untuk kelasnya sendiri ada 2 dan implementasi konstruktor metodenya masih mudah. Nah, jadi kesimpulan video ini, jadi OOP itu tentang apa sih? Dia itu memodelkan program sebagai objek. Nah, dia tuh juga mempunyai 4 pilar ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Selanjutnya, dia tuh lebih fleksibel dan mudah di-maintain dibanding prosedural ya, seperti di slide terakhir PowerPoint tadi. Nah, kalian tuh praktik dicoba sendiri ya untuk kode-kode yang sudah saya berikan tadi di video. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di komentar, nanti saya akan jawab satu-satu. Jika kalian ada mungkin pengen tambahan kode gitu, kalian bisa minta saja di komentar atau kalian kontak langsung di media sosial saya lainnya ya, seperti Instagram contohnya. Nah, pastinya jangan lupa subscribe, like ya, dan nyalakan notifikasinya, dan share ya pastinya untuk materi-materi next ya tentang BlueJ dan Java. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.